SIDH, kuliah umum, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hairun, Bapak Dr. Sultan SHMH. Kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Hairun, Bapak Faisal SHMH. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Hairun, Bapak Dr. Amrianto SHMH. Yang kami hormati Bapak Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hairun, Bapak Dr. Ansar SHMH. Yang kami hormati Koordinator Program S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Hairun, yaitu Ketua Bagian Pidana, yaitu Bapak Dr. Namrunggal SAG MH. Yang kami hormati para ketua bagian di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hairun, yaitu Ketua Bagian Pidana Bapak Dr. Muhammad Amin Hanafi SHMH Hukum, Ketua Bagian Perdata Bapak Amin Muhammad SHMH, dan Ketua Bagian HTN Ibu Sri Indriani Umrah SHMH. Yang kami hormati Kepala Bagian Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Hairun, Ibu Nurbaya Kifli, SS. Yang kami hormati para dosen dan staf tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hairun. Dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti program kuliah umum yang bertemakan Hukum Tata Negara Darurat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan menuju zaman dan terang benderang. Hadirin yang berbahagia, saya Korina Fasya Lena Putri selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini, siang hari ini, yang meliputi sebagai berikut. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hairun, Bapak Dr. Sultan Alwar SHMH. Diskusi bersama Ibu Dr. Purata Yuni SHMCDH dan penutupan. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar program kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Hairun bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Sultan Alwan SHMH untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum pada hari ini. Kepada Bapak Dokter, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sekalian. Pertama-tama kita sebagai insan yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan yang baik ini pada siang hari ini di waktu Indonesia Timur udah jam 1 ya, mungkin di Barat jam 11 ya. Kita sama-sama bisa bersua meskipun lewat Zoom gitu. Dalam rangka melaksanakan sebuah agenda kegiatan kuliah umum ya dari bagian hukum tata negara. Tentu kita bersyukur senang hari ini bisa kehadiran Ibu Dr. Kurata Ayuni ya dari Universitas Indonesia yang sempat meskipun lewat Zoom ya Bu, mungkin suatu waktu bisa sampai ke Ternate ya. Amin. Nah, sebenarnya tahun lalu sudah lebih dari 80, saya nggak tahu apa Ibu Dokter waktu itu ikut atau enggak ya di rombongan yang ke Ternate, ke Universitas Hairun, khususnya ke Maluku Utara ya. Dan saya kira ini bagian dari apa yang selama ini sudah kita melakukan jalinan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Fakultas Hukum ya di Universitas Hairun dalam bentuk kuliah umum. Dan memang selama ini juga memang ada beberapa dosen di Fakultas Hukum UI, Pak Heru misalnya, Prof Heru, kemudian Pak Dekan juga sering juga untuk memberikan berbagi ilmunya ya di Fakultas Hukum Universitas Hairun. Dan kesempatan hari ini tepatan agenda dari bagian hukum tata negara ini berkaitan dengan bidang HTN ya, yang akan nanti disampaikan oleh narasumber atau katakanlah Ibu dosen tamu kita, Bu Dr. Kurata Ayuni ya dari Universitas Indonesia. Tentu hari ini Pak Dekan hukum kita ini ada lagi di luar daerah Bu, jadi mohon maaf tidak bisa bersama-sama kita. Namun tanpa mengurangi rasa hormat ya pada narasumber, terutama juga kepada penyelenggara ini bagian hukum tata negara. Ibu kelihatannya juga ada beberapa dosen tata negara, Ibu Rasti, ada Pak Andika, Ibu India Umroh sempat hadir lewat Zoom, dan teman-teman dosen yang lain. Dan hari ini memang kelihatannya ada dua tempat, saya lihat tadi ada di video conference. Mereka berkumpul meskipun kelihatannya di sini 44, tapi hampir satu ruangan tadi lebih dari 90 sampai 100 orang yang sudah kumpul di video conference untuk mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Kurata Ayuni. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ya, semua siswa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat pemahaman, utama kaitannya dengan hukum tata negara, milik hukum tata negara tadi temanya ini darurat ya. Dan memang tidak ada mata kuliah khusus Bu ya kalau tata negara darurat, tetapi bagian dari mungkin disampaikan oleh dosen di bidang hukum tata negara, jadi mata kuliah hukum tata negara. Dan teman-teman saya kira yang ikut ini juga sudah sudah menyelesaikan mata kuliah hukum tata negara. Dan hukum tata negara itu ada di semester 2 kalau saya nggak salah, sehingga mereka pada dasarnya sudah memiliki
pengetahuan ya dasar terkait dengan hukum tata negara. Tapi hari ini mungkin akan lebih spesifik ya membahas terkait dengan hukum tata negara darurat atau dalam kondisi darurat. Dan tentu selaku pimpinan ya wakil Pak Dekan mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktu dari Ibu Qurrata Ayuni untuk menyampaikan materi kuliahnya pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan ini bukan kali terakhir ya Bu, mudah-mudahan bisa ke depan hubungan kerjasama baik dalam kuliah lewat Zoom misalnya atau dalam kesempatan lain bisa datang ke Ternate. Saya kira kami tentu akan sangat senang. Dan saya kira ada dosen juga, dosen Fakultas Hukum yang sementara juga kuliah di UI kayaknya, Ibu Hardina ya, bukan Hardina tapi di bidang hukum perdata dia. Iya benar ya, Ibu Hardina. Dan dosen kita dulu pernah yang alumni UI itu ya Pak Margarit ya, Pak Margaret Kamis, pakar hukum tata negara juga yang beliau kalau di televisi selalu menyampaikan dari Unhair dia tidak melupakan tempatnya kira-kira begitu. Jadi saya kira ini suatu kebanggaan bagi kita. Mudah-mudahan ke depan ada yang menyusul lagi untuk studi lanjut S2 dosen-dosen Amin. kita ke Universitas Indonesia sehingga semakin hubungan bukan hanya soal kerja tapi kaitan dengan akademik ya bisa berlanjut di masa yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian. Mohon untuk bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita hari ini. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi acara kuliah umum ya bagian hukum tata negara dengan tema hukum tata negara darurat ya Selasa 7 Oktober 2025 saya nyatakan dibuka. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Awan SHMH atas sambutan dan pembukaan resminya. Dengan demikian, kegiatan kuliah umum Fakultas Hukum ini telah resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sesi utama kegiatan kuliah umum akan dipimpin oleh moderator Ibu Mardania Ghazali SHMH. Kepada Ibu kami persilahkan untuk memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk Ibu Mardania. Iya, terima kasih Adik MC. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta, mahasiswa dan juga mahasiswi dalam acara kuliah umum di bidang hukum tata negara. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dalam forum yang sangat bermakna ini, di mana kita akan menambah pemahaman mengenai dengan aspek penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di bidang hukum tata negara. Telah hadir bersama kita semua, yang saya hormati narasumber kita yang begitu istimewa. Ini saya sering baca tulisan beliau. Narasumber kita ada Ibu Dr. Qurrata Ayuni, SHMCDR. Saya ingin sapa dulu. Halo Ibu Doktor. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Manggilnya Bu Ayu aja. Ya Bu. Panggilnya Bu Ayu aja. Oh Bu Ayu, siap-siap. Ya Bu Ayu, semoga selalu sehat ya Bu Ayu. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan juga waktunya sehingga bisa mengisi kuliah umum kepada mahasiswa dan juga mahasiswi kami di Fakultas Hukum Universitas Khairun. Ya Ibu Dr. Qurrata Ayuni atau disapa Ibu Ayu merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehingga ini merupakan momentum yang sangat baik buat mahasiswa-mahasiswi kita. Sebentar, jangan ragu untuk mengajukan banyak pertanyaan kepada Ibu Dr. Ayu. Ya, baik yang saya hormati juga pimpinan Fakultas Hukum Universitas Khairun, Bapak Dr. Sultan Awan, kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan terkhusus peserta kita mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah
hukum tata negara darurat di Indonesia. Ini merupakan topik yang relevan dan juga penting untuk kita kaji, terutama di tengah dinamika penyelenggaraan kekuasaan yang kerap kali diuji oleh berbagai situasi, baik itu situasi politik, ekonomi, dan lain-lain. Disinilah hukum tata negara memainkan peran penting sebagai penuntun agar kekuasaan itu tetap dijalankan dalam koridor konstitusi tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi. Dan untuk memperdalam terkait dengan topik kita ini, kami tentunya akan mempersilakan kepada Ibu Dr. Ayu. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV singkat dulu. Izin Bu Dr. Ayu. Bu Dr. Ayu lahir di Jakarta 11 Januari 1986, merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu menyelesaikan Master of Conflict and Dispute Resolution James Cook University Australia, dan menyelesaikan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan, beliau adalah peneliti di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kemudian koordinator klinik hukum dan MBKM FHUI, staf pengajar bidang studi hukum tata negara, dan merupakan ketua subprogram studi sarjana kelas khusus internasional FHUI. Nah, dan banyak juga pengalaman-pengalaman beliau yang tentunya sangat menginspirasi dan luar biasa. Untuk itu, tanpa memperlebar lagi, saya akan mempersilakan kepada Ibu Dr. Ayu untuk menyampaikan materinya. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Ibu Mardiana, dan mungkin suaranya kalau nanti kurang terdengar mohon diinfo ya. Dan juga Siap. ya, terima kasih untuk Bapak Wakil Dekan bidang akademik, Bapak Dr. Sultan Alwan, dan kepada seluruh jajaran pimpinan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin ya Bapak ya. Pada kesempatan kali ini saya Ya. akan menyampaikan paparan ya terkait dengan sebenarnya Bu Ayu akan pakai materi kuliah yang persis sama yang Bu Ayu gunakan ya di FHUI. Jadi kalau rekan-rekan nih kan dari Unhire nih mahasiswa, mungkin kita kebetulan punya mata kuliah khusus tentang hukum tata negara darurat, dan hari ini kita akan bahas terkait hal tersebut ya. Nah, jadi pertama-tama ini yang share screen Bu Ayu atau dari sana boleh? Bisa, kelihatan. Oh, kelihatan ya, sebentar nih, kayak kalau tutup lagi. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai apa itu hukum tata Suara tidak negara. kedengaran. Suara nggak kedengeran atau kurang kencang? Izin Bu Ayu, iya suaranya agak pelan Bu dari sini. Oke, ini udah kencang belum nih? Udah lumayan ya? Masih? Masih? Udah bisa terdengar atau masih putus-putus atau sudah terdengar? Sudah bisa. Iya, sudah bisa Bu Ayu. Gimana? Sudah bisa Bu. Sudah bisa. Sudah Ibu? Oke. Oke, nanti kalau suaranya kurang kencang kabarin aja ya. Atau ada putus-putus kabarin aja. Nanti di chat bisa. Nanti gini. Jadi gini. Jadi ada sebuah. Jadi dalam sebuah negara ya, di konstitusi-konstitusi negara di dunia maupun di Indonesia maupun dimanapun, kepercayaan mengenai bahwa hukum tata negara menjadi hukum yang paling tinggi dalam sebuah negara itu memang melahirkan jaminan bahwa negara harus mengikuti hukum yang ada dalam konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial di dalam seluruh kehidupan bernegara di negara tersebut. Karena ingat, negara adalah entitas fiksi.
Jadi kalau teman-teman merasa bahwa negara adalah entitas yang bukan fiksi, sebenarnya salah. Karena sebenarnya negara adalah entitas fiksi. Dia dibangun karena imajinasi dari segerombolan orang dan sekelompok orang yang ingin menjalankan hidup baik dan mempertahankan kelompoknya dari serangan kelompok-kelompok lain. Dan oleh karenanya mereka bergabung menjadi sebuah negara. Dan ketika negara itu menjadi besar, mereka kemudian menunjuk bagaimana cara mereka mengelola negara tersebut dengan membangun sebuah pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. Negara sebenarnya tidak dilahirkan secara alamiah ya, rekan-rekan. Dia sebenarnya adalah entitas fiksi sekali lagi. Jadi dunia tuh nggak lahir dengan negara. Dunia lahir dengan benua, tapi tidak dengan negara. Dan karena negara adalah entitas fiksi, maka orang-orang di dalamnya harus mempercayai sebuah aturan bahwa mereka akan hidup dengan cara dan metode tertentu dalam hidup mereka. Dan cara-cara itu disepakati di dalam sebuah kontrak atau perjanjian sosial yang dikenal dengan konstitusi. Dan konstitusi, sebagaimana lahirnya yang harus dibuat oleh lembaga yang merupakan representasi dari masyarakat, yang dipilih melalui pemilu, sehingga mereka bisa mengeluarkan aspirasi untuk cara hidup yang mereka anggap baik, maka konstitusi harus ditaati dalam kondisi apapun juga. Betul ya? Kita menganggap bahwa konstitusi harus kemudian ditaati dalam kondisi apapun. Oh, PPT di full screen. Oke, sebentar. Nah, ini bukan PPT soalnya nih. Bentar ya, Bayu ganti dulu. Ternyata dia adalah sebentar. Ini kayak sama aja deh. Bentar ya. Ulangi lagi. Oke. Oke. Itu ya. Jadi balik lagi. Karena negara adalah institusi fiksi, dan karena kita percaya bahwa ada masyarakat yang kita percaya sebagai pimpinan, dan pimpinan itu kita percaya karena kita memberikan kedaulatan kita kepada mereka, maka di satu sisi kita percaya juga bahwa mereka berfungsi melindungi kita. Dan ketika mereka gagal untuk melindungi kita boleh juga mencabut kedaulatan kita. Dan itulah kenapa banyak negara-negara atau wilayah-wilayah yang tadinya satu negara kemudian terpisah menjadi negara-negara kecil. Begitupun dengan adanya juga negara-negara kecil federal atau yang dikenal sebagai dengan negara federal ya, di mana ada negara-negara yang sudah independen, sudah merdeka, negara-negara kecil seperti United States, dia adalah United ya, state, negara-negara bagian yang bergabung United. Karena kedaulatan utamanya adanya di negara bagian. Di negara bagiannya masing-masing adalah negara-negara merdeka. Bahkan mereka punya konstitusi sendiri yang berbeda-beda. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab? Ini negara-negara merdeka, negara-negara Arab yang bergabung menjadi Uni Emirat Arab. Gimana dengan United Kingdom? Kingdom yang bersatu menjadi United. Dan itu adalah negara-negara yang kita kenal pada hari ini. Karena sebuah gagasan fiksi tersebut tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri, melindungi komunitasnya atau lingkungannya, maka negara itu kemudian punya instrumen-instrumen yang sangat penting. Seperti konstitusi, ada masyarakat, wilayah, dan kemudian ada institusi-institusi lain ya, yang kita percaya yang ada dalam konstitusi. Sayangnya kita juga percaya bahwa konstitusi itu kita didoktrin ya, dari mungkin di semester 1, atau sejak kita masuk hukum, bahwa sebenarnya hukum harus ditegakkan dalam kondisi apapun. Tapi apa iya hukum harus ditegakkan dalam kondisi apapun? Apakah hukum bisa bekerja dengan baik di dalam kondisi apapun? Nah, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang kita akan belajar bagaimana hukum tidak bisa bekerja dalam situasi-situasi yang biasa. Dan hukum dalam situasi-situasi yang normal, dia membutuhkan hukum yang normal. Tapi apakah hukum yang normal bisa berlaku dalam situasi-situasi abnormal? Maka tentu tidak bisa. Nah,
topik yang akan kita bahas pada hari ini akan membahas tentang bagaimana menggunakan hukum yang abnormal dalam situasi-situasi abnormal. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Langsung terjarak. istilah Dia ini pengantar. dengan hukum tata negara darurat. Nah, hukum Bukan? tata negara darurat itu apa? Jadi itu ya. Hukum tata negara darurat adalah sebuah konsep. Jadi kalau orang bilang HTN darurat itu apa? Kalau kita bahasa Indonesianya, dia adalah sebuah konsep yang bicara mengenai hukum pengecualian. Apa itu hukum pengecualian, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya? Hukum pengecualian adalah bahwa katanya kita ini negara hukum, Bu. Tapi kenapa hukum boleh dikecualikan? Karena ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, negara menemui kondisi-kondisi di mana dia mengalami krisis dalam ketatanegaraan mereka. Krisis itu bisa datang dari luar, seperti adanya ancaman dari negara lain, seperti perang, adanya pengepungan. Ada juga ancaman-ancaman dari diri sendiri. Contohnya apa? Krisis ekonomi, krisis moneter, mungkin di masa depan ada krisis cyber, atau mungkin ada krisis-krisis yang sebenarnya lahir karena kejadian-kejadian alam ya. Yang pada prinsipnya krisis-krisis itu semua melahirkan akibat negara tersebut bisa hilang atau bisa terancam kondisinya. Bisa nggak negaranya hilang atau kedaulatannya hilang gara-gara krisis ekonomi? Bisa banget. Banyak negara-negara yang sebenarnya kehilangan sovereignty-nya secara implisit gara-gara dia tidak bisa mengendalikan ekonominya. Jadi dia dikendalikan oleh negara lain. Ada nggak negara-negara yang dia hilang lain? Banyak banget kasusnya. Salah satu yang mungkin kita bisa lihat apa yang terjadi misalnya di Palestina atau di Gaza. Ada nggak kondisi-kondisi di mana krisis terhadap sebuah negara di mana dia bisa mengalami sebuah masalah dikarenakan bencana? Tentu juga kita bisa temukan itu di banyak situasi. Pertanyaannya, apakah hukum secara biasa bisa berlaku dalam situasi-situasi seperti itu? Tentu tidak. Negara dalam kondisi-kondisi yang khusus seperti krisis-krisis tadi, dia memerlukan langkah-langkah luar biasa untuk bisa menyelesaikan kondisi itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan demi untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Konsep itulah yang kemudian dikenal sebagai state of emergency. Landasan berpikirnya sebenarnya dari seorang pemikir bernama Carl Smith. Jadi kalau rekan-rekan bertanya, ini gagasan terhadap state of emergency-nya itu datang dari mana sih? Datangnya dari Carl Smith. Carl Smith dia punya teori yang sangat terkenal, ada dua teori utama. Yang pertama adalah mengenai state of exception, dan yang kedua adalah mengenai the sovereign. Oleh karenanya, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai dua teori itu, kita akan kenal bahwa kenapa istilahnya bisa beda-beda. Ya, dalam tata negara istilah itu bisa berbeda-beda. Tapi dia bicara mengenai konsep yang sama. Sama seperti siapa sih kepala negara? Kepala negara bisa macam-macam. Bisa sultan, bisa raja, kemudian bisa emir, dan lain sebagainya. Tapi ada juga negara-negara yang kemudian kita kenal, apa sih itu presiden? Ternyata presiden adalah gabungan antara kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil. Tapi ada juga loh negara yang punya presiden, tapi dia bukan sistem presidensil seperti Singapura misalnya. Presiden di sana tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dia adalah bentuk dari kepala negara. Artinya apa? Dalam memahami konsep, kita tidak hanya memahami wordingnya, tapi kita memahami apa? Functionnya. Nah, istilah-istilah yang kalian temui di depan ini adalah wording atau istilah-istilah yang menunjukkan fungsi untuk melahirkan sebuah rezim hukum pengecualian. Yaitu misalnya ada state of emergency, state of war, dia jadi hukum tentang kondisi perang, tentang state of public danger, tentang keadaan darurat, bahaya, dan seterusnya. Dan oleh karenanya istilah-istilah ini mungkin bisa beda-beda, tapi dia punya satu karakteristik fungsi yang sama, yaitu melahirkan rezim hukum pengecualian. Kenapa sih kita belajar tentang hukum tata negara darurat?
karena berlaku di dunia ini apa yang dikenal sebagai constitutional dualism. Apa itu constitutional dualism? Constitutional dualism adalah sebuah konsep bahwa ternyata di seluruh dunia ini hampir menurut catatannya Ginsburg dan Versteeg dalam penelitiannya dia, hampir dari 80-90% negara di dunia memiliki klausula dalam konstitusinya sendiri untuk bisa menyimpangi hukum di dalam negara tersebut. Pertanyaannya, kok bisa di dalam konstitusi bicara mengenai penyimpangan yang dilegalkan? Bukankah kita percaya bahwa yang namanya penyimpangan itu tidak boleh? Ternyata penyimpangan itu wajib untuk dilaksanakan jika dia berkaitan dengan eksistensi sebuah negara. Sebagai contoh ya, kalau dalam kondisi terdesak, kita seharusnya nggak boleh ngebunuh. Tapi kita mau dibunuh orang, boleh nggak kita bela diri? Boleh. Dalam kondisi terdesak tertentu, harusnya kita nggak boleh nih melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti ambulans ya, dalam kondisi terdesak, dia melanggar lampu merah, boleh tidak? Tidak boleh harusnya. Tapi karena ada urgency, kan ada necessity, ada alasannya, kepentingan dan keperluan itu, kebutuhan yang mendesak itu, maka dia diperbolehkan. Nah, hukum tentang bagaimana boleh mengecualikan hukum, nah jadi hukum yang bicara mengenai bagaimana cara mengecualikan hukum, itu disebut sebagai hukum darurat, hukum tata negara darurat. Dan oleh karenanya dari banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata negara-negara di dunia dalam konstitusinya juga memberikan klausula-klausula tentang bukan hanya bagaimana cara mentaati hukum, tapi juga bagaimana cara menyimpangi hukum secara konstitusional. Dan inilah yang dikenal sebagai constitutional dualism, bahwa ada hukum tata negara secara normal, di mana hukum harus tegakkan, dan kemudian ada juga hukum tata negara darurat, di mana hukum bisa dikecualikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar hukum tata negara daruratnya aja. Ini pun sesuai ya dengan pendapat Bradley and Ewing yang menyatakan bahwa dalam kondisi national emergency, sebenarnya konstitusi-konstitusi pada umumnya memberikan jalan untuk overriding ya, untuk kemudian menyimpangi hukum itu sendiri untuk bisa mengatasi kedaruratan. Dan ini juga didasarkan pada filosofi bahwa salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Misalnya kamu nemuin nih, misalnya ada orang udah mau misalnya ada orang yang misalnya kehausan dan dia sudah mau mati, lalu kamu menemukan ada botol minum dan kamu dengan membantu mereka bisa minum aja sudah merupakan bisa membantu dia untuk hidup, padahal kamu nggak tahu ini minumnya siapa, maka itu bisa dilakukan. Gitu. Walaupun itu mungkin kamu dianggap mencuri dalam kondisi biasa. Tapi keselamatan rakyat itu menjadi hukum tertinggi. Atau ada juga istilah yang disebut sebagai necessitas non habeat legem atau necessity has no law, yang bicara bahwa sebenarnya kalau dalam kondisi terdesak kita boleh melanggar hukum. Tapi alasannya harus benar. Tapi pertanyaannya, terdesak menurutnya Bu Ayu sama terdesaknya menurut Bu Mardiana, atau terdesaknya menurut Pak Sultan Alwan sama atau enggak? Jangan-jangan menurut saya beda, menurut Bu Mardiana beda, dan menurut orang lain beda. Nah, oleh karenanya kita belajar hukumnya supaya kita tahu siapa sih sebenarnya yang menentukan bahwa ini sebenarnya emergency atau bukan gitu. Nah, filosofinya juga nih sebelum kita masuk ke sana, masuk ke dalam sebuah fikih ya, bahwa darurat itu sebenarnya bisa menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi kalau misalnya kita misalnya di dalam sebuah hutan dan tidak ada makanan lain selain babi, ya kita makan babi. Meskipun kita orang muslim, karena kalau enggak kita meninggal. Saya seperti itu. Jadi kita boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita bisa simpulkan ya dalam beberapa literatur, paten darurat itu adalah rangkaian peranata dan wewenang yang luar biasa untuk kesingkat-singkatnya menghapus darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut undang-undang dan hukum umum yang biasa. Atau menurut Prof. Jimli, paten darurat adalah keadaan yang tiba-tiba mengancam dan oleh karenanya negara perlu tindakan yang luar biasa di luar tindakan yang lazim yang biasanya berlaku normal. Jadi yang biasanya kalau dalam kondisi normal hal itu tidak dibolehkan, dalam kondisi menggunakan hukum pengecualian dia bahkan boleh dilakukan. Contoh
Kita kan nggak boleh menyuruh orang kemudian tidak boleh keluar rumah. Kita tidak boleh mengkarantina banyak orang dalam satu wilayah. Karena kalau kita mau melakukan karantina atau kita mau memenjarakan orang, kurang lebih seperti penjara, kita harus punya putusan hukum dulu. Tapi dalam kondisi COVID, dalam kondisi darurat kesehatan, maka dia dibolehkan. Nah, oleh karenanya konsep ini sebenarnya lahir dari rezim pengecualian oleh Carl Smith ini. Jadi dia adalah tokoh utama dari hukum tata negara darurat. Dia juga adalah mastermind di balik lahirnya Nazi dan Hitler ya, di salah satunya orang. Dan kalau kita suka baca, Carl Smith sama Hans Kelsen berantem mulu emang. Inti dari ceritanya adalah bahwa dia bilang bahwa hukum normal membutuhkan kondisi normal. Jadi ya kalau kita mau jalanin mobil di jalanan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, ya harus kondisinya normal. Tapi kalau dalam kondisi bencana, dalam kondisi huru hara, boleh nggak lampu merah kita langsung tetap jalan? Boleh aja. Karena itu situasinya abnormal. Dan oleh karenanya, untuk menyelamatkan sebuah negara, kita membutuhkan nih hukum-hukum tentang bagaimana cara mengecualikan hukum. Dia punya dua teori utama yang tadi Boy ceritakan. Ada teori yang disebut sebagai the sovereign. Kalau saya punya pandangan yang berbeda tentang apakah ini darurat atau bukan, kamu juga punya pandangan berbeda tentang apa itu darurat atau bukan. Contoh, ini tiba-tiba dolar misalnya udah 18.000 nih. Saya bilang, wah ini nih harusnya sudah darurat krisis ekonomi, karena kita ada undang-undang krisis ekonomi. Lalu kata Menteri Keuangan, nggak apa-apa. Lihat tuh Amerika udah lebih inflasinya berapa dan seterusnya. Kita punya banyak ya parameter tentang kedaulatan yang berbeda-beda. Maka siapa yang menentukan? Maka menurut Carl Smith, teori yang pertama adalah the sovereign. Jadi dari semua pendapat tentang apa itu yang disebut dengan darurat, karena level of crisis dari tiap orang itu bisa berbeda-beda, maka dia akan menentukan adalah presiden atau the sovereign, orang yang mendapatkan sovereignitas dalam sebuah negara tersebut. Apa artinya? Mereka yang dipilih berdasarkan kedaulatan tertentu, yaitu eksekutif. Yang kedua, biasanya kepala negara atau kepala pemerintah ya. Yang kedua adalah kalau sudah ditentukan, oke, ini darurat misalnya ekonomi atau ada krisis ekonomi. Lalu apa penyimpangan yang boleh dilakukan? Maka apa exception atau pengecualian yang bisa dilakukan? Maka pengecualian ini juga yang ditentukan oleh the sovereign tersebut atau misalnya oleh orang yang mendapatkan kedaulatan tersebut. Namun ada masalah di situ. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya adalah kadang-kadang orang suka menggunakan penyimpangan atau kebolehan untuk membatasi hak asasi orang lain kah? Atau untuk melakukan exception itu kah secara berlebihan. Dan ini yang menjadi persoalan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia. Dan dulu hukum tata negara darurat nih, kalau kita bisa lihat di slide ini, biasanya hanya untuk kasus-kasus seperti perang, seperti pertahanan keamanan, seperti ada orang yang mau merdekakan diri, atau dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya kita bisa lihat hukum tata negara darurat ternyata juga digunakan dalam kondisi-kondisi yang non perang atau yang kita bisa katakan bukan urusan pertahanan keamanan. Contohnya seperti krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi, apa iya negaranya kemudian banyak berdarah-darah orang? Iya nggak berdarah-darah orang. Tapi dalam 20 tahun ke depan, masyarakatnya banyak yang akan kena stunting karena kurang gizi, nggak bisa beli makanan yang bergizi. Atau masyarakatnya akan bodoh, karena apa? Karena dalam kondisi krisis ekonomi orang tidak dapat education atau pendidikan yang baik. Atau karena krisis ekonomi kita jadi punya hutang, dan oleh karena sumber daya kita menjadi terdistribusi bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk membayar hutang. Jadi krisis ekonomi adalah hutang kepada generasi mendatang, yang oleh karenanya kerusakannya kemudian gradually akan terasa di generasi-generasi berikutnya. Itu juga merupakan salah satu bentuk daripada ancaman terhadap kedaulatan dan generasi kita di masa mendatang. Jadi hukum tata negara darurat yang dianggap bahwa dia hanya bicara pertahanan keamanan ternyata juga nggak benar. Dia juga ternyata berkembang dalam konteks pandemi, dalam konteks krisis ekonomi, terorisme, mogok, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya, dalam konteks itu, orang-orang kadang-kadang juga merasa bahwa ternyata banyak juga ya eksekutif-eksekutif atau kita bisa katakan kepala negara atau kepala pemerintahan yang menggunakan hukum tata negara darurat secara tidak proporsional atau bahkan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.
Apakah itu benar? Maka jawabannya benar. Kita bisa lihat ya, dalam kasus misalnya orang-orang takut nih sama kalau ada darurat militer. Kenapa orang takut di Indonesia kalau ada darurat militer? Karena orang sudah sangat trauma dengan apa yang bisa terjadi di Aceh. Ada darurat militer banyak ke sana, tapi tidak ada deklarasi yang secara tegas ya sebelum tahun 2003 dan setelah pasca pasca kita lakukan reformasi, tidak ada deklarasi yang tegas mengenai sebenarnya apa yang terjadi di Aceh. Kenapa orang boleh ditangkap misalnya lebih dari 21 hari? Kenapa orang boleh dilakukan A, B, C, D, E, seterusnya dan pelanggaran HAM di sana? Karena memang tidak dideklarasikan. Lalu bagaimana Bu kalau dideklarasikan? Kalau dideklarasikan, sebenarnya dia boleh mengurangi HAM. Dan oleh karenanya itu bisa dijustifikasi. Sayangnya itu tidak dilakukan pada masa itu, baru setelah terjadi tsunami ya, dan baru kemudian perkembangan terhadap Aceh dan reintegrasi, maksudnya dia kemudian tidak jadi pindah dari bagian Indonesia. Begitupun di Papua yang hari ini juga kita masih bisa lihat. Nah, kesulitan-kesulitan orang terhadap HTN darurat itu bukan hanya di Indonesia kejadian-kejadiannya, tapi juga di seluruh dunia. Nah, anggapan ya bahwa sebenarnya kekuasaan dalam kondisi darurat itu lebih fokus pada eksekutif dan itu menjadikan mereka yang dikenal sebagai dictatorship. Jadi kalau dalam kondisi darurat, kenapa sih Bu ada istilah dictatorship, constitutional dictatorship? Karena kalau dalam kondisi darurat, pengambilan keputusan harus diambil secara cepat. Kalau dalam kondisi bencana, ada meteor jatuh, Australia nyerang Indonesia, Malaysia ganyang Indonesia, dan sebagainya, apa kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang berlama-lama, menunggu dulu? Nah, enggak, pasti kita akan cepat. Dan tindakan-tindakan taktis yang kemudian akan dipilih bagaimana strateginya, nggak perlu konsultasi dulu kan sama yang lain, dia bisa lakukan dengan cepat, oleh karenanya butuh seorang diktator. Katanya diktator nggak boleh, Bu. Kenapa dalam konstitusi malah diberikan kesempatan untuk jadi diktator? Itulah teori yang kemudian Clayton Roosevelt sebutkan sebagai yang dikenal sebagai constitutional dictatorship. Bahwa ternyata konstitusi-konstitusi di dunia, bukan hanya di Indonesia, menyediakan tempat dalam kondisi-kondisi darurat, pengambilan keputusan itu dilaksanakan gitu ya, satu aja, melalui eksekutif yang dianggap sebagai dictator itu sendiri. Jadi ternyata diktator itu boleh hanya dalam kondisi darurat, harus secara konstitusional. Pertanyaannya, banyak nggak sih di seluruh dunia orang yang menggunakan dictatorship itu tidak secara konstitusional? Banyak. Salah satu contoh yang terakhir misalnya di Korea Selatan. Ada presiden yang menyatakan darurat militer, lalu kemudian militer jadi bisa masuk ya ke ibu kota, menjaga-jaga dan seterusnya. Apa itu darurat militer? Darurat militer itu pemerintahan yang di bawah kendali militer. Jadi penguasaan-penguasaan sipil ditiadakan, diganti dengan penguasa-penguasa militer. Nah, apalagi kalau perang ya, penguasa-penguasa sipil udah nggak ada sama sekali ya, ganti tentang pemerintahan perang. Jadi udah nggak ada lagi tuh gubernur bupati wali kota, adanya kemudian apa namanya jabatan-jabatan perang yang ada dalam sebuah negara. Jadi konstitusi dictatorship yang awalnya disediakan oleh konstitusi ternyata bisa juga berbahaya menurut Clinton Roosevelt. Karena apa? Pemberian kewenangan yang dianggap terlalu besar bagi eksekutif melahirkan kekhawatiran bahwa mereka akan menggunakannya untuk mempermudah mereka berkuasa. Kenapa sih Bu orang gila banget pengen berkuasa? Ya iyalah, ada sumber daya alam yang ada di Indonesia, di negara manapun, kekuasaan untuk mengendalikan semua yang ada di dalam bumi, di atas bumi, dan di antaranya, dan seluruhnya. Itu sebuah kenikmatan ya bagi penguasa. Karena itu banyak orang yang pengen jadi presiden dengan mengeluarkan uang ratusan miliar dan bahkan triliunan pun mereka mau aja ngeluarin seperti yang kita lihat di pemilu Indonesia. Apalagi kalau dengan cara yang tidak terbatas. Seperti dalam kondisi hukum berlakunya tata negara darurat. Mereka nggak perlu pemilu. Mereka bisa terus-terus aja jadi presiden tanpa adanya pengawasan. Bisa ngelakuin apa aja tanpa adanya check and balances dari cabang kekuasaan lainnya. Di tengah-tengah kekhawatiran itu, maka lahir juga ya sebuah gagasan tentang bagaimana mengendalikan eksekutif di dalam kondisi darurat. Gagasan itu kemudian walaupun nggak ada di slide ini, tapi Boy pengen cerita aja ke kalian, ada yang dikenal sebagai distributive dictatorship. Jadi kalau diktator jangan sendirian, jangan eksekutif aja, kata teorinya gitu. Teorinya bilang bahwa itu harus didistribusi dengan cabang kekuasaan lain semisal legislatif. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya dengan melibatkan legislatif dalam persetujuan atau perpanjangan dalam kondisi darurat. Setidaknya itu bisa membuat eksekutif
merasa diawasi dalam kondisi-kondisi darurat tertentu. Nah, emangnya kondisi darurat itu normal ya di seluruh dunia? Ya, betul. Hukum tata negara darurat tidak hanya berlaku di Indonesia, yang konon pergantian kekuasaannya sering militeristik ya, seperti ya dan seterusnya, tapi juga dia berlaku di banyak negara. Dan oleh karenanya hukum internasional juga sebenarnya memperbolehkan, masa negara nggak boleh sih membela dirinya sendiri dengan kekuatan yang dia punya, maka boleh. Nah, ada di pasal 4 ayat 1 di ICCPR yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan harus diumumkan secara resmi. Jadi nggak boleh ya ada kedaruratan yang tidak kemudian diumumkan secara resmi. Dia harus ada declaration. Dan itu adalah prinsip utama di dalam pemberlakuan hukum tata negara darurat. Jadi kalau di konstitusi kan ada dua istilah ya. Apa sih bedanya pasal 28 yang bicara derogation dan ada juga pasal yang bicara soal limitation. Bedanya apa? Nah, konsep ini derogation itu kemudian lahir dan dikaitkan dengan hukum tata negara darurat ini. Karena bisa suspend atau bisa menunda ya pemberlakuan hak asasi manusia dalam konteks-konteks tertentu, khususnya dalam kondisi darurat. Dan itu yang kemudian disepakati karena tradisi-tradisi Roman models juga yang pada akhirnya dikenal juga yang terbaru ya, atau misalnya yang paling recent itu misalnya di legislative model kurang lebih seperti itu. Dan dalam kerangka ICCPR ini maka perlu untuk melakukan declaration jika ada darurat, tidak boleh diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa klausul-klausul dari ICCPR. Jadi kenapa pemberlakuan itu punya prinsip tertentu, dia punya ada necessity atau kebutuhan yang untuk membela diri sendiri. Jadi bukan berarti negara kalau misalnya dibombardir sama negara lain, dia diam aja, nggak boleh, dia harus bela diri juga. Dan itu yang sebenarnya terjadi misalnya di Gaza ya atau di Palestina. Adanya ancaman yang mendadak atau mendesak gitu. Jadi dia sebenarnya kalau misalnya darurat itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya tidak bisa ditangani dengan tidak perlu, dia harus tangani dengan segera. Kalau enggak dia akan menimbulkan dampak yang besar atau memang pada prinsipnya dia harus punya hukum pengecualian atau hukum yang berbeda dengan hukum normal lainnya dan seterusnya. Ini menurut Perjibla Sidiki dan juga ada asas-asas ya keadaan darurat. Dia ada proklamasi, dia harus dikasih tahu bahwa terjadi perubahan rezim hukum. Misalnya dalam konteks darurat militer atau darurat perang, orang boleh ditangkap 21 hari, misalnya atau lebih dari situ tanpa adanya pemberitahuan. Barang-barang orang boleh diambil oleh negara dan lain sebagainya. Dan itu yang ada di Undang-Undang misalnya PRP 2359. Nah, asasnya apa aja? Ada proklamasi, dia harus ada legalitas. Jadi sekalipun kita bicara hukum pengecualian, gimana cara menggunakan hukum pengecualian secara tertib hukum? Nah, gimana Bu? Katanya pengecualian, tapi suruh tertib. Iya, kita akan bicara mengenai hukum pengecualian, tapi hukum pengecualian itu harus dijalankan tetap sesuai konstitusi. Makanya konstitusinya memberikan klausula-klausula yang secara spesifik dan rigid bicara mengenai pengecualian itu. Sayangnya di Indonesia, kualifikasi tentang pasal hukum tata negara darurat itu sangat terbatas. Berbeda misalnya seperti di Jerman, yang dia bicaranya pasalnya banyak sekali soal bagaimana menggunakan hukum pengecualian ini. Sedangkan di Indonesia hanya di pasal 11, pasal 12, udah itu aja. Itu pun cuma beberapa kata saja. Nah, ada juga kesementaraan. Jadi hukum tata negara darurat memang tidak dirancang untuk berlama-lama. Dalam konteks ini, misalnya lembaga legislatif seperti parlemen atau DPR boleh menentukan bahwa kalau mau diperpanjang harus persetujuan DPR. Sayangnya itu juga tidak banyak digunakan di Indonesia. Ada juga proporsionalitas. Apa itu proporsionalitas? Sebanding dengan apa yang dilakukan sebanding dengan kemudian masalah yang kemudian ditemui. Seperti contoh ya, misalnya ada misalnya ada tikus di rumah Bu Ayu, ada di gudang. Lalu Bu Ayu bilang, "Udah kita bakar aja gudangnya." Apakah tikusnya akan mati? Tentu akan mati. Tapi apakah itu proporsionalitas? Tentu tidak proporsionalitas. Jadi untuk menilai itu sendiri, itu perlu ada kemudian misalnya ada pengawasan dari lembaga judicial maupun lain sebagainya. Walaupun itu memang at some point akan tricky untuk dilakukan. Jadi ada beberapa permodelan yang bisa kita gunakan juga untuk menggunakan asas-asas ini dan pengawasan tentunya. Nah, jadi apa itu syarat pemberlakuan hak darurat menurut Prof. Jimli? Ya harus sementara waktu, ditujukan untuk mengatasi krisis dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasa. Jadi setelah krisis selesai, sistem hukumnya akan kembali lagi. Namun ada juga hal-hal yang tidak boleh disimpangi ya dalam kondisi darurat. Di Indonesia, di konstitusi kita memang tidak ada
klausula yang detail mengenai apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi state of emergency. Tapi di negara-negara lain dia punya klausula mengenai hal tersebut. Nah, dalam beberapa isu kita akan masuk langsung ke pasal 12. Nah, pasal 12 adalah pasal yang menjadi rujukan mengenai bolehnya perubahan rezim hukum yang ada di Indonesia. Jadi menurut Bayu nih, selain perang, ini satu-satunya hal yang melegalkan kita untuk tidak menjalankan hukum secara normal. Jadi, kok boleh sih dia menyimpangi hukum? Iya, karena saya pakai pasal 12. Jadi kalau ada undang-undang yang isinya adalah memberikan keleluasan bagi eksekutif dalam kondisi tertentu untuk menyimpangi hukum, sebenarnya dia masuknya pasal 12. Tapi sayangnya banyak juga ya undang-undang yang berciri kedaulatan tapi tidak pakai pasal 12. Pasal 12 bicara apa? Nah, presiden, pasal 12 konstitusi kita ya, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Jadi siapa yang akan declare keadaan bahaya? Yaitu presiden. Kenapa presiden? Ingat teorinya Carl Smith, dia bilang the sovereign. Jadi gitu. The sovereign atau presiden menyatakan keadaan bahaya. Presiden mendeklarasikan keadaan darurat atau state of emergency atau dalam konteks Indonesia disebut keadaan bahaya. Jadi kalau kamu browsing darurat nggak ada di konstitusi kita, nggak ada tempat ada keadaan bahaya. Dan syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Apa nih maksudnya, Bu? Bukannya cuma declare aja yang dibutuhkan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi HTN darurat, ternyata enggak. Ternyata dalam pasal 12 bukan hanya melibatkan presiden sebagai tokoh dalam tata negara darurat, tapi juga melibatkan cabang kekuasaan lain, tapi melalui produk yang dihasilkannya, yaitu adalah undang-undang. Siapa membentuk undang-undang? Dia adalah legislatif ya, atau DPR. Artinya apa? Ketika kita membaca pasal 12 ini, artinya adalah bahwa syarat dan akibat, terms and condition-nya, syarat nih, bahwa kalau kita mau bilang darurat ekonomi, syaratnya apa sih darurat ekonomi? Kalau sudah angkanya, inflasinya segini, 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 syaratnya ditentukan nih. Tapi ditentukan bukan dengan presiden. Kalau presiden nentuin, maka sesuka-suka presiden. Saya boleh bikin darurat apa saja. Kan syaratnya saya nentuin sendiri, itu nggak boleh. Maka syaratnya harus diberikan kepada cabang kekuasaan lain untuk menyeimbangkan bahwa presiden bisa saja menggunakan syarat itu demi subjektivitasnya sendiri. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah exception-nya. Maka kalau udah tahu nih darurat, maka apa yang bisa dilakukan? Maka apa pengecualian-pengecualian yang bisa dilakukan dalam kondisi darurat tersebut? Itu juga bukan presiden yang nentuin. Yang menentukan adalah legislatif melalui undang-undang. Dan itulah kenapa ketika presiden misalnya mendeklarasikan darurat bencana, maka yang dipakai undang-undang bencana. Artinya apa? Pengecualian-pengecualian atau penyimpangan hukum yang bisa dilakukan hanya sebatas apa yang dikecualikan dalam undang-undang bencana saja. Boleh nggak dia tiba-tiba pakai pengecualian undang-undang lain? Nggak boleh. Dia harus declare yang lain. Dan itulah alasan mengapa pada COVID kemarin, Presiden kemudian melakukan deklarasi dua. Soal keputusan pertama, dia deklarasi bencana non-alam. Kenapa dia deklarasi bencana non-alam? Karena dia mau pakai BNPB. Dia mau pakai yang ada dalam undang-undang bencana. Lalu dia juga bilang tentang deklarasi tentang krisis kesehatan masyarakat. Karena kenapa dia mau pakai PSBB? PSBB ada di mana? Adanya di Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Karena fitur-fitur itu ada di undang-undang itu, maka dia akan deklarasi dua kedaulatan. Dan itu yang dilakukan dalam kondisi COVID. Nah, boleh nggak sih Bu, kalau tiba-tiba Presiden declare misalnya COVID gitu ya, tapi dia bikin pengecualian dan melaksanakan pengecualian yang di luar undang-undang itu? Jawabannya nggak boleh. Karena di pasal 12 dia secara spesifik bicara mengenai hal itu. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemberlakuan hak tender Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang bahwa pasal 12 itu presiden minded banget, enggak juga, karena dia harus sesuai dengan undang-undang. Bukan berarti bahwa presiden tidak terbatas dalam mendeklarasikan kedaulatan tersebut. Sayangnya, Bapak Ibu, orang punya banyak trauma terhadap penggunaan pasal 12. Nah, satu contohnya, pasal 12 yang hari ini masih berlaku itu adalah dengan Undang-Undang 2359 tentang keadaan bahaya. Atau yang kemarin misalnya ketika banyak demo ya di berbagai wilayah, orang ketakutan dengan darurat militer misalnya. Kenapa? Karena sebenarnya Undang-Undang 23 PRP 59 ini adalah undang-undang yang sebenarnya udah obsolete ya, atau kalau orang bilang udah
expired. Nah, kalau orang bilang tuh, jadi kadaluarsa. Apa maksud dari kadaluarsa itu? Dia tetap ada, tidak dicabut, tapi sebenarnya tidak bisa digunakan. Undang-undang ini lahir pada masa Presiden Soekarno, misalnya menjadi seorang panglima tertinggi dan lain sebagainya, dia dan seterusnya, dan untuk membasmi banyak misalnya pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia. Sehingga karakter-karakter yang ada di dalam karakter undang-undang ini adalah karakter-karakter yang memang sangat military heavy, atau kita bisa bilang sangat bicara soal kekerasan ya, dan itu yang ditakutkan oleh publik. Oleh karenanya banyak orang yang trauma, karena kenapa? Penggunaannya pun dalam banyak kasus historis di Indonesia ada banyak persoalan-persoalan khusus ya, seperti yang dom yang ada di Aceh, dom yang ada di Papua, dan lain sebagainya, Timur Timur dan sebagainya. Dan orang-orang kemudian banyak yang tidak ini. Pertanyaannya adalah kenapa nggak bikin undang-undang baru? Ya udah pernah mau dicoba, tapi gagal setelah reformasi tahun 98. Jadi banyak kemudian akhirnya kita membentuk undang-undang yang kecil-kecil. Contohnya adalah ada undang-undang konflik sosial, mirip sama darurat sipil, tapi dia bikin lebih humanis. Tapi sayang dia juga nggak pakai pasal 12. Nah, jadi kalau darurat sipil dia melakukan apa aja, dia tingkatan ya sifatnya, bisa penyitaan barang-barang, memakai dinas umum. Padahal harusnya nggak boleh kan? Ini kan dosa nih, mengambil barang orang lain, haram harusnya. Tapi karena dia dideklarasikan dan ada di undang-undang, maka kalau deklarasi darurat sipil, pemerintah boleh melakukan ini, gitu, membatasi atau darurat militer. Kalau dia tingkatkan lagi pemerintahannya, kemudian ganti dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer. Lalu bisa menguasai alat komunikasi, membatasi lalu lintas darat, udara, laut, dan penangkapan orang, bahkan militerisasi pada jabatan tertentu. Jadi orang bisa kena wajib militer ya di situasi tertentu. Ini apalagi dalam darurat perang. Jadi darurat perang, komcat nih, komponen cadangan seperti PNS dan ASN, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pertama untuk menjadi bala tentara ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bukan sipil. Jadi wajar kalau orang swasta disuruh perang, tunggu dulu, ini masih ada nih ASN, dia kan hidupannya makan pakai duit negara, jadi harus duluan yang ada di garda-garda militarisasi. Saya seperti itu. Jadi ada banyak klausul-klausul, nanti lebih lanjut kalian bisa baca ya di Undang-Undang PRP 2359. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa isu lainnya mungkin akan kita bahas nanti ya untuk tani dari mungkin pokoknya kita lanjut di sesi jawab ya, gitu. Silakan ada bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu atas materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, tadi dari penjelasan beliau kita semua dapat memahami bahwa hukum tata negara pada dasarnya menjelaskan bagaimana negara itu bertindak ketika negara berada dalam keadaan yang abnormal. Karena itulah dalam keadaan darurat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap hukum yang berlaku, namun penting kita catat bahwa penyimpangan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa batas, sifatnya sementara dan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan menjadi normal kembali. Jadi hukum tata negara memberikan bukan sekedar memberi ruang bagi negara untuk bertindak cepat di tengah krisis, tapi juga menjadi pagar agar kekuasaan tidak berubah menjadi sewenang-wenang. Baik, selanjutnya izin Bu Ayu kita membuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Begitu kepada seluruh peserta mahasiswa-mahasiswi yang saat ini berada di ruang video conference Fakultas Hukum Universitas Hairun yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dr. Ayu, disilakan. Kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berada di Vicon Fakultas Hukum ataupun yang berada di Zoom, kami persilakan untuk Iya, bisa ada moderator, ada di Vicon.
Jadi Pak, Siap. yang mana? Itu sana. Ayo Fit. Baik, Pak. Saya pikir mahasiswanya maju ke depan, Pak, biar kelihatan Siap, nanti di jelas. Iya. Pak, siap. Baik, disilakan sebutkan nama, kemudian Situ aja semester nanti. berapa. Alatnya Pak Mimin Silakan. cantik. Tenang aja. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara moderator? Ya, jelas, Pak. Ayo. Terima kasih Kementerian Kejari selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Fulano, masih semester 3. Pertanyaan saya, dan kita ketahui bersama bahwa banyak terjadinya kasus yang kita lihat sekarang datanya yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarin sempat viral di luar dan lain sebagainya. Jadi dengan kuliah umum ini saya rasa perlu saya tanyakan juga, apalagi ini adalah kesempatan yang begitu bagus untuk menanyakan hal ini. Dan temanya sangat pas dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini. Langsung saja bagaimana? Iya. Mohon maaf Adik, mungkin bisa maju ya, soalnya suaranya tidak begitu jelas terdengar oleh narasumber ya. Jadi bisa maju. Sini. Suara mic-nya kecil. Sini. Ya, oke. Pertanyaannya itu bagaimana hukum tata negara darurat menanggapi atau memberikan perannya terhadap banyak kasus atau permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Dan saya akan terima Ulangi kasih. lagi. Boleh ulang? Ya. Sekali lagi, ayo. Bagaimana hukum tata negara darurat menanggapi atau memberikan perannya terhadap banyak kasus atau permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Itu saja Pak. Terima kasih. Oh, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ayu, pertanyaan tadi bagaimana HTN menanggapi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pada hari ini, bagaimana HTN darurat bisa menanggapi itu, bagaimana perannya. Nah, mungkin izin Bu, kita tampung dulu ya. Kalau masih ada pertanyaan lain dari mahasiswa, disilakan. Biar nanti dijawab sekaligus ya oleh Ibu Ayu. Yang laki-laki mungkin ya, kami persilakan. Pada mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, ada moderator di Vicom Ya. lagi, laki-laki. Silakan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa hari kebelakangan ini kita melihat bahwa Indonesia pada saat ini tidak baik-baik saja, ditandai dengan terjadinya demo di berbagai beberapa wilayah Indonesia, termasuk Ternate sendiri, terkait dengan langitnya gaji Dewan Perwakilan Rakyat, dan itu dianggap sebagai salah satu masalah atau problem. Nah, sehingga terjadinya demo yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, dalam hal ini kita melihat atau mendengar beberapa institusi atau kita kenal institusi Polri menganggap bahwa terjadinya crime control model atau diterapkan crime control model terhadap orang-orang yang dianggap sebagai provokasi atau dianggap sebagai kerusakan atau kericuhan yang ditimbulkan oleh mahasiswa. Itu dianggap sebagai kesalahan atau problem yang diklaim oleh pihak kepolisian. Nah, sehingga bagaimana pandangan daripada hukum tata negara dalam arti darurat terkait dengan demo kemarin. Yang kedua, bagaimana hukum tata negara dalam arti darurat melihat bahwa ketika adanya pelanggaran
atau hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Dalam hal ini konstitusi. Bagaimana hukum tata negara melihat hal itu? Kemarin kita melihat adanya terobosan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang mengubah konstitusi. Nah, itu apa yang menjadi pandangan hukum tata negara dalam arti darurat? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kepada Ibu Ayu tadi, 2 pertanyaan dari mahasiswa tadi sudah bisa didengar dengan jelas ya, Ibu? Kurang, Tadi aku pertanyaan, rasa iya yang kedua tadi Paman, dari sini juga kedengaran kurang jelas ya. Yang pertama yang tadi kedengaran jelas bagaimana tata negara, pandangan tata negara terkait dengan aksi demo kemarin di mana institusi Polri menggunakan crime control model terhadap mahasiswa atau orang-orang yang melakukan demo atau orang-orang yang dianggap melakukan provokasi atau provokator. Itu yang pertama. Tapi yang kedua dari sini itu agak kurang jelas ya tadi pada adik bagaimana HTN dalam arti darurat ketika bagaimana tadi itu yang kurang jelas mungkin dari sinyal atau mic-nya jadi kurang ditangkap ya. Nah mungkin kepada Ibu Dr. Ayu disilakan dulu untuk menjawab 2 pertanyaan tadi dari mahasiswa, silakan. oke. Ini mudah-mudahan benar ya yang ditangkap sama Bu Ayu ya. Jadi yang pertama gimana sih caranya hukum tata negara darurat menghadapi kasus-kasus yang ada di Indonesia Iya, pada hari ini gitu ya. Yang pertama ya. Jadi gini, kenapa sih kita nggak bisa ngebedain antara mana legitimate force sama yang unlegitimate force-nya? Kenapa kita nggak bisa bedain mana apakah aparatur negara ini sebenarnya lawful atau ini sebenarnya atau unlawful? Dia sebenarnya sesuai hukum atau tidak sesuai hukum? Kita kan kadang-kadang nggak tahu ya. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan prosedur hukum tata negara darurat ini. Sebenarnya. Soalnya kecil ya? Kecil banget ya? Ya. Kecil nggak sih, Bu? iya Bu izin mungkin bisa lebih dikencengin lagi suaranya Bu. Iya, iya, sebentar ya. Ini aku takutnya dari laptopnya nih, sebentar. Atau Iya gimana? Bu. Oke. Kedengeran nggak nih? Udah kedengeran belum nih? Iya, Kedengeran nggak? boleh Bu udah lebih kenceng. Udah lebih kenceng ya? Iya. Ini mudah-mudahan lebih kenceng. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau TNI atau siapapun ya sebagai aktor yang kita berikan kuasa untuk memegang senjata, mereka kan sebenarnya megang senjata karena kita berikan ya, karena kita berikan dalam konstitusi. Kita nggak bisa bedain mana tindakan yang lawful, mana yang sesuai hukum dan unlawful yang tidak sesuai dengan hukum, karena sebenarnya kita tidak terbiasa menggunakan hukum tata negara darurat ini, sehingga kita tidak tahu kapan sih saatnya polisi boleh melakukan tindakan represif gitu, atau kapan dia tidak bisa melakukan tindakan represif, atau sampai kapan dia boleh melakukan itu, atau dia seharusnya tidak boleh melakukan itu. Nah, dalam konteks ini, maka kalau kita pelajari hukum tata negara darurat, maka kita akan perbaiki beberapa aspek-aspek regulasi di dalamnya. Contoh, kalau kita bicara, ya, tapi kalau kita bicara misalnya dalam kondisi hari ini, maka memang kita butuh banget alat kendali dari para eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan senjata ini. Salah satunya gimana menurut Bayu adalah dengan memberikan dia regulasi-regulasi tentang bagaimana hukum tata negara darurat itu bisa dilaksanakan. Sehingga TNI atau misalnya Polri sebagai alat misalnya atau misalnya pertahanan keamanan dalam konteks ini, dia harus tahu bahwa dia hanya bisa melakukan tindakan A dalam kondisi dia deklarasi apa. Atau dia harus bisa pakai tindakan B kalau dia dalam kondisi deklarasi apa. Itu kita bias nih sekarang. Seolah-olah kalau dalam kondisi riot atau dalam kondisi demonstrasi atau dalam kondisi yang huru-hara, maka semuanya seolah-olah bisa dilaksanakan padahal enggak. Jadi kita harus mempertegas regulasinya, dia boleh melakukan apa dalam kondisi apa. Gitu. Contoh dalam konflik sosial, demonstrasi itu maksudnya konflik sosial aja, ngapain orang lawannya bukan pakai senjata? Lawannya mahasiswa bawa senjata nggak? Bawa parang nggak? Atau bawa pistol nggak?
Ya nggak ada darurat militer sebenarnya. Lawannya ya harus sipil. Penanganannya sipil. Karena sebenarnya apa? Isunya sipil. Seperti itu. Boleh nggak polisi ikut? Boleh. Tapi dia sebagai keamanan aja, keamanan sipil. Bukan menggunakan alat-alat yang kemudian menjadi pertahanan ya, sebenarnya ranah yang lain. Itu yang pertama. Jadi apa sih sebenarnya bagaimana HTN darurat bisa menanggapi? Nah, karena orang sudah terlalu ya trauma sama HTN darurat, sampai-sampai mereka akhirnya anggap bahwa, aduh, jangan-jangan kalau kita memperbaiki regulasi terhadap hukum tata tenaga darurat, maka memberikan ruang bagi militerisasi dengan lebih banyak. Padahal sebenarnya enggak. Justru mengkontrol militerisasi. Karena apa? Karena di negara-negara lain juga mereka khawatir terhadap gimana caranya kita bisa ngandalin orang. Kalau kita nggak bawa pistol, dia bawa pistol. Dia bawa senjata, saya nggak bawa senjata. Kita nggak bisa kendaliin dong, dia mau ngapain aja. Makanya kita harus bikin regulasi supaya andai dia menggunakan senjatanya di saat-saat tertentu, dia sebenarnya bisa jadi salah. Kalau nggak ada regulasinya lebih parah. Dia bisa pakai kapanpun itu tanpa dia merasa bersalah ya. Karena dia nggak tahu SOP-nya kayak apa dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Jadi harus dalam levelnya konstitusi atau dalam tidak-tidaknya dalam undang-undang. Pertanyaan yang kedua. Jadi dalam konstitusi jadi dalam banyak kasus juga kita banyak kasus yang kita bisa respon ya dalam kondisi bencana atau Papua dan lain sebagainya. Atau yang kedua, misalnya contoh Polri yang dia menggunakan pendekatan crime model control. Ya, lagi-lagi ya, kalau dalam kondisi yang seperti kemarin misalnya, ya dia bisa declare dulu menurut Bayu dalam kondisi tertentu. Tapi kalau dia sebenarnya dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya normal, ya pasti adalah orang demo gitu. Atau dia tidak demo. Jadi kalau misalnya polisi misalnya melanggar, ya kalian gugat aja ke pengadilan gitu. Kalau dia sebenarnya tidak melakukan itu secara lawful ya dalam hukum yang normal. Karena apa? Dia tidak ada deklarasi kan pada situasi-situasi seperti itu. Nah, harusnya memang diatur. Jadi memang kita ada gap ya terhadap pengaturan dan regulasi ini. Dan yang ketiga, jadi kalau dikatakan bahwa hukum tenaga darurat, terobosan apa, nah itu menurut Bayu sih lebih fokus ke regulasi dulu. Sehingga apa? Sehingga para subjek hukum yang ada di dalamnya sadar bahwa dia tidak bisa melakukan tindakan penangkapan tanpa adanya deklarasi. Jadi kalau dia menangkap orang tanpa ada apa dan seterusnya, dia sudah melanggar hukum. Artinya apa? Dia bisa masuk ke dalam laporan ya. Kalau dia melakukan tindak pidana sebenarnya dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa kamu salah, saya benar dan lain sebagainya. Karena itu merupakan satu bagian dari sistem yang kita tahu. Jadi negara hukum itu yang perlu diperbaiki apanya? Apa dulu hukumnya? Kalau nggak ada hukumnya ya orang bisa melakukan tindakan semena-mena gitu. Jadi harus dipertegas dulu. Apa dulu hukumnya seperti itu dalam kondisi-kondisi seperti kemarin. Nah, sayangnya tidak ada deklarasi, maka seharusnya tindakan-tindakan represif tidak bisa dijalankan sebenarnya. Nah, bisa nggak kita gugat? Bisa-bisa aja. Kalau ada yang mau gugat polisi terhadap misalnya tindakan-tindakan represif dan seterusnya, sangat bisa dilakukan. Karena meskipun mereka aparatur negara, mereka tetap tunduk pada KUHP, mereka tunduk pada hukum-hukum sipil lainnya. Jadi bukan berarti mereka tidak terlepas dari hukum-hukum sipil, karena sama juga, sama-sama warga negara sebenarnya. Bahkan hukuman mereka bisa ditambahkan sepertiga daripada karena mereka aparatur negara dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ya, aku bacain ya. Oh, ini ya udah. Boleh ditaruh aja atau gimana? Ya. Oke. Terima kasih Bu Ayu atas tanggapannya. Ini sudah masuk chat dari Alman Fahri, Bu. Ini karena kita masih ada waktu ya, Bu, 30 menit, jadi kami memberikan kesempatan. Izin saya bacakan, Alman Fahri SH bertanya, ia melihat ada Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah sebagai respon atas putusan MK nomor 91 tahun 2020 dalam jangka waktu 2 tahun untuk perbaikan. Bagaimana evaluasi terhadap pemenuhan unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana yang diatur di pasal 22 konstitusi kita dan putusan MK itu? Apakah penerbitan Perpu ini benar-benar mendesak dan tidak dapat ditunda, mengingat masih adanya waktu yang cukup dan tidak terdapat kekosongan hukum, atau justru ini langkah yang melampaui kehendak konstitusional dan berpotensi mengabaikan prinsip negara hukum? Gimana implikasi yuridis dan politik dari tindakan ini bagi legitimasi hukum dan perlindungan partisipasi publik dalam proses legislasi?
Nah, itu Bu pertanyaannya cukup panjang ya dari Alman Fahri terkait dengan Perpu Cipta Kerja itu Bu. Mungkin langsung ditanggapi Bu Ayu. Oke. Ini suara Boy mudah-mudahan terdengar ya, mudah-mudahan terdengar jelas ya. Dengar Nih Bu. jadi kalau kurang jelas, mudah-mudahan nanti digedein aja nih suaranya di sana audionya. Jadi gini, Alman ya, Alman Fahri Saha. Nah, pertanyaan utamanya, emangnya Perpu butuh darurat? Jawab dulu di chat. Perpu itu butuh nggak sih dalam kondisi kita butuh exception atau pengecualian, atau dia butuh declare kondisi tertentu dulu? Kenapa dia butuh? Oh butuh katanya Bu Iya, di kolom kenapa chat. dia butuh aman? Ini Boyo ada slide, Boyo akan kasih ya, Kak. Jadi kita akan bahas tentang Perpu nih. Perpu, bentar. Jadi, ya, ini Boyo share screen nih. Jadi, ternyata anggapan yang menyangka bahwa Perpu dibutuhkan, deklarasi darurat itu sebenarnya nggak betul. Perpu itu bisa dilaksanakan dalam kondisi apapun di dalam tata negara kita. Karena kita adalah negara presidensial. Yang dalam literatur di berbagai negara, ada banyak kasus penggunaan Perpu yang sebenarnya nggak ada urusannya sama kedaulatan. Karena kita presidensial, di mana pemilunya itu 2. Kalau sistem parlementer pemilunya berapa? 1 ya. Dia hanya pilih parlemen. Parlemennya kemudian pilih eksekutif, Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang nggak dipilih langsung, pemilunya 1 aja. Tapi karena kita presidensial, maka pemilunya 2. 1 dia memilih parlemen, dia 1 pilih presiden. Dua-duanya legitimasi nggak? Dual legitimacy, yang dikenal sebagai teori dual legitimacy. Kadang-kadang dalam banyak kasus, dan bukan cuma terjadi di Indonesia, yang seperti kita hadapi pada hari ini, eksekutif atau presiden lahir dari dukungan partai yang berbeda dengan partai pemenang legislatif. DPR yang menang PDIP, Bu. Tapi presidennya Prabowo, Bu. Prabowo punya janji politik ABCDEFG. PDIP punya janji politik FGHIJKLMN. Gimana caranya mereka kemudian melaksanakan janji-janji politiknya yang sudah mereka jual ketika pemilu? Inilah yang disebut sebagai deadlock atau bisa dikatakan sebagai cacat bawaan dari sistem presidensial. Jadi presidensial juga punya cacat bawaan. Dan itu cacat bawaannya bukan hanya terjadi di dalam Indonesia saja, tapi di seluruh hampir negara-negara presidensial di seluruh dunia. Dan dalam konteks politik yang dikenal sebagai divided government, di mana presidennya berbeda dengan parlemen, dan ketika presiden mengusulkan undang-undang, rancangan undang-undang yang akan mengakomodir gagasan-gagasan politiknya mereka, parlemen kemungkinan akan menolak. Lah, dia akan bilang, kamu kan bukan dari partai kita, janji politik kita mah berbeda, gitu. Itu yang akan mungkin terjadi. Dan itu terjadi dalam kasus Collor de Mello, Fujimori, dan macam-macam. Di kasus Peru maupun di Brazil. Artinya apa? Dalam kondisi-kondisi seperti ini, di mana eksekutif sebenarnya membutuhkan legitimasi undang-undang karena dia adalah seorang eksekutor, namanya juga eksekutif, jadi dia adalah eksekutor. Dia bisa nggak bikin sesuatu eksekusi tanpa adanya suruhan dan perintah dari undang-undang, dia nggak bisa. Dia tetap membutuhkan undang-undang melakukan eksekusi untuk bisa bahwa itu adalah sebuah tindakan yang legal. Oleh karenanya, karena dia adalah seorang eksekutif, dia hanya bisa eksekusi, tapi saya nggak punya undang-undangnya, karena parlemennya beda sama saya, maka dia bikin perpu. Nah, jadi teman-teman semua, perpu itu dalam konteks sistem presidensial, dia sebenarnya bukan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi-kondisi dia, nih Fujimori terbitin 575 perpu dalam 2 tahun. Saking banyaknya kayak gitu. Nggak ada urusannya sama bencana alam, perang, dada-dada, tembak-tembakan, orang mati, nggak ada urusan sama itu. Jadi, kalau kita balik ya sama pertanyaan yang ini, emangnya Perpu butuh keadaan darurat? Nggak butuh mereka. Kenapa Perpu sering dikaitkan dengan kondisi darurat?
Karena ini nih, biasanya ya Perpu ini, Bu Ayu kasih tahu. Kenapa dia sering dikategorikan sebagai darurat? Sorry. Mana ya? Bentar ya. Karena ini. Karena pasal 12. Tadi kan Boyo cerita ya soal pasal 12, dia fungsinya seperti apa? Coba kita bahas. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dia butuh undang-undang yang memberikan dia legitimasi untuk melakukan penyimpangan tertentu. Karena seharusnya dalam kondisi biasa dia nggak boleh. Dan karena dia darurat, maka dia boleh pakai derogation ya, dia bisa penyimpangan itu. Tapi gimana tiba-tiba Presiden membutuhkan derogation yang di undang-undang manapun dia nggak ada. Saya butuh ini nih, saya butuh ini nih. Tapi kok nggak ada di undang-undang, dicari undang-undang nggak ada, undang-undang ini nggak ada, undang-undang itu nggak ada. Dia melakukan apa? Dia bikin perpu akhirnya. Hanya untuk menjustifikasi action dari tindakan dia untuk bisa digunakan dalam menghadapi kedaruratan. Bukan karena dia darurat, tapi karena dia butuh mengganti undang-undang aja. Namanya juga perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang final say-nya tetap harus pada legislatif. Kembali ke pertanyaannya Alman. Alman bicara, katanya, Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja, respon MK. Kegentingan yang memaksa. Apa sih kegentingan memaksa menurut MK? Ini kita bahas lagi ya, kegentingan memaksa menurut MK. Apakah kegentingan memaksa menurut MK itu harus ada darurat? Nggak ada. Mana nih, mana sih putusan MK? Nah, ini dia putusan MK. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang dibutuhkan belum ada, terjadi kekosongan hukum. Tidak dapat diatasi karena cepat pembentukan undang-undang. Artinya apa? Putusan MK pun tentang Perpu itu tidak bicara soal emergency. Dia bicara tentang regulasi cepat atau yang dikenal sebagai fast track ya, legislation. Walaupun biasanya orang ngomong fast track legislation itu omnibus law, tapi sebenarnya dia bicara soal Perpu juga. Gimana bikin peraturan, gimana bikin undang-undang secara cepat. Yang ini dilakukan. Nah, jadi nggak ada urusan soal, sebenarnya nggak ada urusan soal itu ya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang pertanyaannya, bagaimana Perpu 2022, sebenarnya nggak ada kegentingan memaksa, dan seterusnya. Maka itu adalah bentuk daripada bisa jadi pelanggaran konstitusi. Kan haknya harusnya kan diberikan kepada MK. Tapi MK apa? Dia diuji lagi dan MK nggak masalah soal ini. Kok MK-nya nggak masalah sih, Bu? Ya, begitulah MK. Dengan segala kezigzagan putusannya yang sampai sekarang kita bingung. Kenapa dia zigzag banget? Harusnya pengadilan kan memberikan kepastian hukum. Kalau terlalu zigzag ya nggak pasti-pasti hukumnya gitu. Harusnya pengadilan adalah lembaga yang memberikan kepastian, bukan yang zigzag banget ya. Jadi kalau ditanya seperti itu dan parlemennya juga, jadi kalau Pak Presiden bikin perpu, harusnya yang menolak siapa? DPR ya. Tapi sama DPR apa? Disetujui. Dan maka dia menjadi undang-undang. Kenapa sih DPR-nya menyetujui? Karena DPR-nya inkompeten. Jadi kalau kita bisa bilang, kenapa DPR inkompeten? Karena dia sebenarnya nggak bisa bikin undang-undang. Kita bisa lihat, kalau undang-undang yang dibuat sama DPR, inisiatif DPR, undang-undangnya tipis-tipis. Pasalnya dikit-dikit. Ngomongnya gini, peraturan lebih lanjut akan diatur lewat peraturan pemerintah. Karena apa? Mereka nggak punya capacity untuk bikin legislasi. Orang-orang yang duduk di sana mungkin belum pernah sama sekali dalam hidup dia baca naskah akademik. Mungkin orang di sana bahkan belum pernah tahu apa itu proses legislasi dalam DPR. Dia nggak pernah tahu yang namanya rapat tingkat 1 dan rapat tingkat 2. Mereka baru aja duduk di sana, mungkin karena popularitas. Mereka nggak tahu. Jadi kompeten. Sedangkan eksekutif kalau bikin rancangan undang-undang tebal-tebal. Omnibus law, ratusan. Cipta kerja, ratusan ribuan halaman. Undang-undang tentang perpajakan, ratusan halaman. Tentang omnibus law kesehatan, ratusan halaman. Karena eksekutif isinya apa? Isinya profesional semua. Kementerian Kesehatan isinya apa? Dokter-dokter dan praktisi-praktisi kesehatan terbaik di Indonesia. Kementerian Keuangan isinya siapa aja? Orang-orang yang mau udah bicara tentang perpajakan siapa ya? Isinya eksekutif dan kemudian orang-orang yang mau udah mendalami bidang itu berpuluh-puluh tahun. Sedangkan legislatif mereka nggak ngerti, mereka inkompeten sebenarnya. Yang menghasilkan mereka iya-iya aja. Pas Perpu Cipta Kerja dan kewenangan dia harusnya meaningful participation itu diambil, dan MK lagi-lagi ada tendensi
untuk kemudian menggunakan hakim-hakim MK sebagai representasi dari cabang-cabang kekuasaan yang mengirimnya. Itu fenomena ya. Salah atau betul? Tentu salah. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Saya langsung baca Iya, boleh Bu. Bu? Apakah Boleh, Bu. Itu Presiden dari dosen ya, Bu, di kolom chat. Siap. dasar pasal 1222 jawabannya nggak bisa. Bisanya pakai pasal 11 ya Pak. Jadi kalau menunda pemilu dikarenakan bencana alam ya bisa, tapi dia tetap harus masa jabatannya tetap ya. Gitu. Jadi tidak itu. Tapi kalau dia pakai pasal yang 11 dia bisa. Kalau perang persetujuannya di awal. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. Nah, karena dia bisa melanggar konstitusi pada umumnya. Nggak mungkin kan presidennya kemudian 3-4 nunggu ada pemilu tengah perang, nggak mungkin. Jadi karena itu konteks 11, 12 itu bisa berbeda. Gitu kurang lebih. Kira-kira gitu Bu, kalau aku. Ada lagi Bu? Baik, terima kasih Bu Ayu atas tanggapan dan jawaban yang sudah diberikan. Ini kita masih ada waktu sekitar 19 menit lagi. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi yang di Vicon ataupun melalui Zoom meeting, boleh mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ayu, mumpung kita masih ada waktu. Disilakan, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang masih bergabung di Zoom meeting, silakan. Jika ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Ayu, disilakan. Ya, di Zoom mungkin sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Untuk di Vicon, apakah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Dosen tuh. Ada dosen tadi ya? Bu moderator. Oh iya. Silakan Pak yang Bambang itu, Bambang. Oh, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Saya belum Ya, lihat baik, ini terima di slide. Ya baik, terima kasih Ibu moderator, teman-teman dosen, para adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dan Ibu narasumber, Bu Dr. Ayu yang saya hormati. Apa yang saya mendengar terkait dengan pemateri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, yaitu salah satunya hukum darurat, hukum tata negara darurat. Memang Bu, kita tahu bahwa banyak negara-negara yang telah melakukan yang namanya hukum darurat. Kita tahu Amerika Serikat, India, dan sebagainya. Hukum darurat atau disebut dengan pengecualian hukum itu memang sah-sah saja jika dalam keadaan yang emergensi atau dalam keadaan yang krisis. Tetapi dalam tataran filsafat hukum bahwa hukum pengecualian itu bisa dilakukan, tapi ada risiko filsafat dari pengecualian dalam hukum darurat itu sendiri. Misalnya, kita tahu bahwa ketika misalnya hukum pengecualian itu diberlakukan, maka akan menghancurkan yang namanya rule of law. Artinya bisa menciptakan kekuasaan absolut, menimbulkan ketidakpastian hukum, atau melanggar hak asasi manusia yang menjadikan hukum atau sebagai alat penindasan. Ini yang kemudian saya mengutip ada gagasan utama dari seorang filsafat namanya Giorgio Agamben, bahwa keadaan darurat itu digunakan sebagai modus pemerintahan permanen dalam bukunya yaitu State of Exception. Jadi menurut saya bahwa sah-sah saja hukum darurat itu bisa digunakan, bisa dilakukan pengecualian hukum, tapi kita harus memikirkan tentang risiko-risiko yang kita hadapi. Kira-kira mungkin dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ini Pak Bambang adalah dosen Fakultas Hukum Unhai yang kebetulan juga lagi studi doktoral, Bu Ayu. Silakan Bu Ayu untuk bisa menanggapi. Iya, betul. Pak Bambang yang disampaikan oleh Pak Bambang betul. Bahwa banyak kondisi di mana hukum tata negara darurat itu karena di eksekutif heavy ya, makanya perlu legislatif model, Pak. Kalau yang kita tawarkan ini adalah gimana legislatif itu punya kendali ya. Karena eksekutif itu sebagai orang yang punya, kan tadi udah dibilang ya, kita udah sepakat ya, legislatif itu inkompeten. Eksekutif itu powerful karena dia punya resource yang banyak.
dia punya intelijen, dia punya macam-macam, dia punya data, dia punya tahu semuanya. Dan kadang-kadang eksekutif suka menakut-nakuti warga negaranya sendiri supaya dia tetap dipilih lagi atau tetap langgeng jadi seorang penguasa. Dan itu yang sebenarnya dikritik oleh Agamben, Giorgio Agamben. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong bahwa nih ancaman asing, ini udah sering kita dengar juga, udah di negara-negara lain juga digunakan supaya dia dapat legitimasi terhadap kekuasaannya. Karena dia dulu pemerintahan Amerika, dia bilang terorisme, supaya apa dia dapat legitimasi terhadap kedaulatan yang dipilih melalui pemilunya. Dan itu yang banyak terjadi. Oleh karenanya, penulis-penulis seperti John Farragut, Pascual Pasquino, Tom Ginsberg, Mila Versteg, Clinton Rossiter, Bruce Ackerman, dan lain sebagainya berusaha untuk melahirkan cabang-cabang kekuasaan lain untuk sebagai penyeimbang. Cara satunya gimana legislatif nih dianggap, kalau bisa legislatifnya action dong. Jangan cuma iya aja, tapi legislatifnya dipilihnya pakai popular vote ya Pak ya. Jadi mereka asal populer aja ya, gimana nih Pak. Nah, itu adalah topik pemilu mungkin ya. Gimana cara melahirkan lembaga kekuasaan legislatif yang kompeten supaya mereka tahu fungsinya, bisa bikin peraturan yang bagus. Kalau eksekutif disuruh bikin peraturan atau regulasi undang-undang yang merugikan diri dia, mungkin mereka nggak mau ya. Mereka bikin undang-undang yang justru melegalkan kekuasaan dia, seperti misalnya undang-undang TNI yang seperti yang kita lihat belakangan ini. Seperti saya setuju dengan Pak Bambang, setuju banget gitu. Ya, terima kasih Wahyu atas jawaban yang telah diberikan. Ini karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kalau mungkin masih ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya, bisa bertanya di kesempatan berbagi yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ayu selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ayu, ya luar biasa. Ibu, terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan kepada mahasiswa dan juga mahasiswi, bahkan kami sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Khairun. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu ini menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam memahami dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan juga kepada peserta seluruhnya yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kuliah umum bidang hukum tata negara ini. Terima kasih Ibu Ayu atas waktunya. Sudah Iya. diundang. Ya, saya ya, pamit, mungkin ada sesi ini pamit perlu diabadikan atau Iya, difoto dulu. di foto. Baik, Baru kembalikan Ibu ke Ayu, MC. siap. Saya izin Kita untuk melakukan foto dulu. foto bersama. Bapak Ibu izin yang di Zoom boleh aktifkan kamera biar bisa terabadikan di momen yang spesial ini. Iya. Oke, hitung ya. Sabar. Oke. Oke. 1, 2, 3. Jadi kalau mau bantuin supaya segera diproses itu minta di. Lanjut lagi 1, 2, 3. Jadi itu besok tanggal 14 tanggal 9 subuh di sini. Satu kali lagi. 1, Tanggal 9 2, 3. Oke, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Mardhania Ghazali SHMH selaku moderator dan Ibu Dr. Ayu selaku narasumber atas pemaparan materi dan diskusi yang sangat informatif. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter.
Ya, makasih. Pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ditunggu ya nanti pada sekolah di sini ya. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum. Makasih ya adik-adik dan kepailitan silakan menghadap saya. Makasih Orkin. Nanti supaya saya tanya apakah ada honornya MC dan moderatornya. Kasih Orkin ya. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih Pamit. Operator Makasih yang Pak. luar biasa. Kasih Martania saya. Siap, Pak. Kasih ibu-ibu Izin dosen. keluar. Terima kasih Ya. Pak Mehmet. Makasih, tunggu sertifikatnya. Iya Pak Mehmet, jangan lupa ya sertifikat. Siap. Kalau selesai kumpul boleh pulang kan? Iya, boleh pulang. Kecuali yang belum kumpul kepailitan silakan kumpul sini. Makasih ya, tunggu sertifikatnya ya. Siap Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Terus kan saya sudah catat toh. Oh belum kumpul. Ah, sini.